Hal serupa juga terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur, di mana polisi berhasil menggulung 9 tersangka pengeroyokan yang menyebabkan seorang pelajar tewas. Proses penangkapan pun berlangsung secara dramatis karena sejumlah tersangka berusaha untuk kabur. Polisi menangkap sejumlah pelaku pengeroyokan yang menyebabkan seorang pelajar tewas di Dusun Kedungrejo, Bojonegoro, Jawa Timur. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran para pelaku berusaha kabur dari kejaran petugas. Seluruh pelaku yang terjaring pun digelandang ke Mapolres Bojonegoro. Kesembilan pelaku pengeroyokan yang menyebabkan seorang pelajar, Galang Metrik Ragil Afandi, 18 tahun, tewas, kini tengah menjalani pemeriksaan intensif. Ironisnya, dari kesembilan pelaku, 3 diantaranya masih di bawah umur. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti gear motor dengan lilitan tali, serta sejumlah ponsel milik para pelaku. Dan olah TKP di lapangan, alhamdulillah Satreskrim telah menangkap 9 orang atas nama saudara SH, JB, OE, RP, BW, RS. Selanjutnya, para pelaku dijerat pasal berlapis tentang pengeroyokan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, harga cabai di Pasar Besar Jember, Jawa Timur meroket hingga 100% lebih. Melejitnya harga cabai membuat pembeli menurunkan pembeliannya sehingga menurunkan omset pedagang. Pedagang cabai di Pasar Tanjung, Jember, Jawa Timur kini mengeluh lantaran pembelinya mulai berkurang akibat kenaikan harga cabai yang mencapai 100% lebih. Harga cabai serat mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp25.000 per kilo. Begitupun dengan cabai besar yang kini mencapai Rp70.000 per kilogram dari semula Rp30.000. Melejitnya harga cabai membuat pembeli menurunkan pembeliannya, meski ada pula yang terpaksa membeli seperti biasa karena butuh. Naik. Berapa Pak? Berapa persen kenaikannya? Hah? Berapa persen kenaikannya? Separuh. Separuh. Biasanya berapa Pak kalau sebelum naik? Biasanya 30. Per kilo? Ya. 30.000. 25. Sekarang berapa Pak? Sekarang itu lebih 60. Ya mungkin mungkin dari cuaca. Cuaca ya. Ya mungkin kan kadang hujan kadang enggak. Cuaca buruk di sentra tanaman cabai Jawa Timur diduga menjadi pemicu kenaikan harga cabai di Jember. Sehingga pasokan dari sentra cabai Jawa Timur dibatasi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ratusan mama dan lansia antri berat di sejumlah daerah. Di Probolinggo, Jawa Timur, sejumlah mama dan balita pingsan terjepit saat mengantri. Ratusan warga didominasi kaum ibu dan lansia berdesakan antri beras murah di kota Probolinggo, Jawa Timur. Warga terjepit di tengah antrian, bahkan seorang balita menangis hingga pingsan, terjepit kerumunan, hingga akhirnya berhasil dievakuasi petugas dan diberikan paket beras. Melambungnya harga beras di pasaran membuat warga rela berdesakan demi mendapatkan beras 5 kg seharga Rp51.000. Sejumlah ibu pingsan dievakuasi petugas setelah kelelahan terjepit di tengah kerumunan warga yang antri mendapatkan sembako murah di Karadenan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mahalnya kebutuhan pokok membuat warga nekat berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah. Sayangnya meski sudah antri, sejumlah warga kecewa tidak kebagian paket sembako murah. 54.500, 55.000. Mungkin sampai 70 lebih lah gitu. Dapat beras nggak? Dapat beras nggak hari ini? Dapat. Kenapa bukan dapat? Antrinya banyak. Antrian warga membludak demi mendapatkan beras murah di kantor Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya warga membuat petugas pun membatasi pembelian. Satu warganya bisa membeli 1 karung kecil beras harga Rp40.000, sementara di pasaran dijual Rp80.000. 2.000 kantong beras ludes terjual, membuat warga yang tak kebagian kecewa.
Ratusan warga Lamongan, Jawa Timur berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan beras murah dalam operasi pasar. Hanya dalam waktu setengah jam, 2,5 ton beras ludes. Beras kemasan 5 kg dijual Rp51.000. Warga mengaku antre 3 jam lebih awal demi bisa membeli beras murah. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, harga bahan pangan masih tinggi sehingga sekarang, begitu pula dengan ketersediaan beras sebagai bahan pokok pangan masyarakat. Menteri Perdagangan memastikan pemerintah terus berupaya memenuhi stabilitas pasokan dan harga beras nasional. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga beras secara nasional. Salah satunya dengan upaya terus menyuplai beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang diproduksi oleh Perum Bulog. Dalam kunjungannya di Pasar Bulu Semarang, Jawa Tengah, Mendak menjelaskan jika harga beras premium dianggap terlalu tinggi, masyarakat dapat memilih untuk membeli beras Bulog yang disubsidi dengan kualitas yang tidak kalah baik. Di mana harga beras premium saat ini masih terus naik, hal ini disebabkan oleh pergeseran masa panen beras lokal premium yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Diprediksi masa panen utama pada 2024 akan jatuh pada April hingga Mei atau lebih mundur dibanding dengan tahun sebelumnya yang jatuh pada Januari hingga Maret. Emang beras premium, beras lokal harganya naik. Karena beras lokal yang diminta itu produksinya turun. Ya. Diperkirakan Januari, Maret dibanding tahun lalu itu 2 juta lebih bedanya. Artinya bukan turun, pindah musim. Ya, yang harusnya Januari, Maret, ini mungkin Maret, Mei pindah. Sehingga barangnya langka, barangnya sulit, maka harganya naik. Di sisi lain, dengan patokan harga beras Bulog, Mendak berharap konsumen atau masyarakat memiliki pilihan alternatif, di mana saat ini Bulog menyediakan beras SPHP di pasar-pasar dan retail modern. Untuk itu, pemerintah telah meningkatkan distribusi beras melalui program SPHP yang sebelumnya hanya 100.000 ton per bulan, kini ditingkatkan menjadi 250.000 ton setiap bulannya. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono secara resmi melepas 15.000 ton beras premium ke sejumlah retail modern yang ada di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penyaluran dilakukan di gudang RPC Food Station Cipinang, Jakarta Timur untuk mengatasi kelangkaan beras premium di sejumlah retail modern. Rata-rata beras premium yang dikirim berukuran 5 kg untuk kebutuhan rumah tangga. Heru berharap agar konsumen membeli sewajarnya sesuai kebutuhan rumah tangga. Dan stok di Food Station dan Cipinang itu ada 46.000, 49 ton. Jadi cukup 49.000 ton. 30.000 aja udah oke. Ya, sebenarnya 30.000 itu stok sudah cukup. Maka kalau stoknya 49.000 ton di Cipinang cukup untuk memenuhi pasar sekitar Jabodetabek ya. Jadi ini kan suatu kombinasi yang diharapkan masyarakat, karena ada masyarakat yang memang memilih, ada beras medium, ada juga mereka ingin memilih beras premium. Di sisi lain, Pemprov DKI juga menjamin ketersediaan stok beras premium aman menjelang Ramadan, di mana penjualan beras premium dan medium juga dipastikan sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp10.900 hingga Rp13.900 per kilogramnya. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional di Istana Negara. Pelantikan Hadi Cahyanto dan Agus Harimurti Yudhoyono ini dilakukan secara bersamaan sesuai keputusan Presiden nomor 34P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024 yang ditetapkan Presiden Jokowi di Jakarta. Hadi Cahyanto merupakan Menteri ATR Kepala BPN di Kabinet Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin.
Sementara Menko Polhukam dijabat oleh Mahfud MD yang mundur karena menjadi calon wakil presiden peserta pemilihan umum 2024. Sebelumnya Presiden Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas Menko Polhukam pasca mundurnya Mahfud MD. Tapi tentunya saya ingin meyakinkan 8 bulan ini bisa dituntaskan mudah-mudahan dengan segala daya upaya. Di antaranya untuk secara masif tadi sertifikasi elektronik ini yang bisa menjadi solusi terhadap berbagai persoalan termasuk ketumpang tindihan dan permainan dari mafia tanah. Dan juga ini tentu masalah keadilan, sebuah confidence yang harus kita tumbuhkan di dalam maupun dari luar negeri. Kalau investasi bergerak, tentu akan menghadirkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi rakyat akan bergerak, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan dan pada akhirnya masyarakat akan lebih sejahtera. Hari ini saya mendapatkan mandat satu kehormatan dari Bapak Presiden menjadi Menteri Polhukam. Dan tadi pagi sudah dilantik dan sore hari ini dilaksanakan penyerahan jabatan dari PLT Bapak Tito Karnavian, Mendagri kepada saya. Apa yang sudah disampaikan tadi, Pak Tito selama menjadi PLT telah melaksanakan tugas-tugas mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai puncak pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 dengan segala upaya permasalahan di lapangan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan sampai dengan saat ini situasinya sangat kondusif. Masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Maju menjadikan Partai Demokrat kembali menduduki kursi pemerintahan bersama dengan PDI Perjuangan. Kini tersisa Partai Keadilan Sejahtera yang masih menjadi oposisi. Kocok ulang kabinet kembali dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Rabu Pon. Hari dan tanggalan yang kerap jadi waktu khusus bagi Jokowi untuk melantik menteri. Masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional menunjukkan betapa cairnya koalisi partai politik hingga di penghujung jabatan Presiden. Usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beberapa waktu lalu, Jokowi berencana mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan pertemuan dengan ketua parpol lain, Pak. Ketua parpol? Iya, kan ada yang lain, Pak. Kata Bapak semuanya. Kira-kira kapan, Pak? Semua yang kira-kira memang harus ketemu, ya bisa saja ketemu. Kalau memang nggak perlu, kenapa harus ketemu? Pak Presiden. Nah, ini dalam proses diatur semuanya. Karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya. Politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Mahfud justru mempertanyakan niat dan maksud Jokowi itu. Menanggapi hal tersebut, Adian menyatakan proses hitung suara KPU saja masih berlangsung. Dugaan suara menggelembung pun masif disuarakan, karenanya Adian mempertanyakan langkah Jokowi untuk merangkul parpol pasca pemilu. Sampai saat ini rakyat bingung karena produk yang dikeluarkan oleh lembaga negara tidak mampu menjelaskan. Ada yang aneh, ada yang tidak benar, ada suara yang berubah-ubah, angka yang menggelembung dan sebagainya. Terus kenapa kita mau bicara tentang rangkul-merangkul? Pemenangnya saja belum tahu. Selain itu, masuknya AHY di kursi kabinet di ujung jalan masa jabatan presiden membuat Partai Demokrat berada di posisi yang sama dengan PDI Perjuangan. Lobi-lobi Jokowi dan cairnya koalisi menjadikan Partai Demokrat kembali di pemerintahan dan meninggalkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai oposan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Pagi. Pemirsa, beberapa TPS di sejumlah daerah menggelar pemungutan suara ulang di pemilu 2024. Hal itu terjadi lantaran kesalahan dalam administrasi pemilih.
Sejumlah warga berdatangan ke lokasi tempat pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 10 Kampung Dukuh, Kelurahan Rangkas Bitung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Hal ini menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Lebak terkait temuan kesalahan administrasi berupa satu pemilih yang tidak melampirkan formulir pindah memilih. Pihak Bawaslu mengatakan pengawasan di PSU dilakukan secara melekat dan memastikan PSU berjalan sesuai dengan aturan. Sehingga proses pengawasannya juga kami lakukan secara maksimal. Nah, kesempatan ini ada Pak Waka, ada Pak Camat yang juga hadir bersama teman-teman Bawaslu dan KPU untuk memastikan tidak lagi ada kesalahan yang terjadi seperti tanggal 14. Karena PSU itu tidak boleh berulang. PSU itu hanya boleh satu kali. Nah, sehingga harus dipastikan betul tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang berpotensi mencederai seluruh proses yang ada di TPS 10 ini. Hari ini kita melaksanakan PSU di mana di tanggal 14 kemarin penyelenggara di KPPS ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh kawan-kawan. Sebenarnya sih kawan-kawan sudah menaati peraturan kami, tapi karena ada beberapa hal mungkin akhirnya itu dilakukan tanpa kesengajaan. Dan tentunya ini atas rekomendasi kawan-kawan pengawas pemilu untuk dilakukan PSU. Sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar juga menggelar pemungutan suara ulang terhadap warga di TPS 14 Desa Pring, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Hal ini dilakukan karena ditemukannya 2 orang warga dari luar daerah yang tidak masuk daftar pemilih tetapi ikut mencoblos pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 lalu. Satu persatu, warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap kembali mendatangi Balai Banjar untuk menyalurkan hak pilihnya, yakni memilih calon presiden dan wakil presiden. Memastikan masyarakat itu menggunakan hak pilihnya sesuai dengan yang ada di ini. Harapan kita mudah-mudahan apa yang menjadi harapan itu tetap bisa hadir sesuai dengan kehadiran pemilih yang kemarin. Namun demikian, karena ini adalah PSU, tentu semua itu berproses dan berpeluang ketidakhadiran menjadi catatan. Di TPS 14 Desa Pring terdapat 271 warga yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap, di mana saat pencoblosan suara ulang ini, semua warga yang masuk dalam DPT kembali menyalurkan hak pilihnya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution dan Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Keriuhan Pesta Demokrasi Indonesia tidak hanya terjadi di dalam negeri. Sejumlah media asing terpantau turut membahas penyelenggaraan pemilu Indonesia dan calon presiden yang terpilih. Sejumlah media asing mulai dari Eropa, Timur Tengah hingga Amerika Serikat ikut menyoroti penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Di halaman online-nya, media Reuters menyebut calon Presiden Prabowo Subianto mengklaim kemenangan setelah mengalami kekalahan pada pemilu sebelumnya. Senada dengan Reuters, media Al Jazeera dan BBC juga menyorot klaim kemenangan oleh Prabowo berdasarkan hasil hitung cepat dengan angka perolehan suara lebih dari 50%. Sementara media dari Amerika Serikat, yakni CNN, menyinggung rekam jejak Prabowo yang pernah dilarang masuk ke Amerika Serikat. Media Amerika Serikat lainnya, di New York Times, bahkan memberi julukan a Führer ex-General kepada Prabowo yang bermakna mantan jenderal yang ditakuti. Baik CNN maupun di New York Times sama-sama mengulas tentang dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan Prabowo.